Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kelompok kami, kelompok 1 akan membahas mengenai permasalahan lingkungan lokal, nasional, dan juga global. Kelompok kami sendiri terdiri atas Rifta Maulani Nur Imamah, Rindi Dwita Ayu Lestari, Anggun Subay Batulillah, Kodronada Sugiyarti, dan saya sendiri Firman Nur Mutakin. Nah, sebelum membahas mengenai permasalahan lingkungan, pertama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari lingkungan. Nah, lingkungan sendiri menurut KBBI merupakan suatu daerah atau kawasan. Daerah atau kawasan apa? Daerah atau kawasan dan di dalamnya termasuk semua benda, kondisi maupun kebutuhan fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ini pengertian lingkungan menurut para ahli. Menurut ST Munajat Danusa Putra, lingkungan merupakan semua benda dan juga kondisi termasuk di dalamnya manusia dan segala aktivitasnya yang menempati ruang di mana manusia tersebut berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad renik lainnya. Jadi di sini dimaksudkan lingkungan merupakan semua benda dan kondisi dan juga manusia yang menempati suatu ruang atau wilayah atau daerah dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan tersebut. Kemudian menurut Darsono tahun 1995, lingkungan mencakup semua benda dan juga kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruang di mana manusia akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta badan-badan hidup lainnya. Menurut Sujono sendiri, lingkungan mencakup segala unsur yang berada di alam meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan menurut Emil Salim pada tahun 1976, lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Munajat ini sudah menurut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai masalah lingkungan lokal, nasional maupun global. Masalah lingkungan lokal merupakan kondisi di mana alam sekitar kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan memiliki pengaruh yang bersifat lokal dan tidak sampai menyebar ke global atau nasional. Masalah ini melingkupi sekitar daerah seperti kelurahan atau desa atau sekitar kehidupan masyarakat kecil. Kemudian masalah lingkungan nasional merupakan suatu kondisi alam yang tidak teratur sebagaimana akibat dari kegiatan manusia dengan dampak yang mencakup suatu wilayah yang besar atau bahkan sampai satu negara. Sedangkan masalah global sendiri merupakan keadaan di mana alam telah mengalami kerusakan akibat dari aktivitas manusia secara merata di seluruh benua dan negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah permasalahan lingkungan lokal.
Masalah lingkungan lokal ini adalah kondisi di mana alam sekitar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi permasalahan lingkungan disebabkan faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Yang pertama adalah kekeringan. Kekeringan ini merupakan suatu keadaan kekurangan air di suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, baik dalam kebutuhan hidup, ekonomi, dan pertanian. Yang kedua adalah banjir. Banjir merupakan suatu bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Secara sederhana, banjir ini diartikan sebagai luapan air yang merendam daratan di suatu daerah tertentu. Banjir itu disebabkan oleh banyak hal seperti hujan yang terus-menerus, meluapnya air sungai, danau, bahkan lautan. Yang ketiga, longsor. Longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah yang berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Selanjutnya, erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya erosi pantai. Di antaranya adalah pasang surut air laut dan juga tiupan angin laut yang menghasilkan gelombang serta arus air laut yang kuat. Selanjutnya, ada permasalahan lingkungan nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rindi. Permasalahan lingkungan nasional bisa disebabkan beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri, sehingga menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, yaitu sungai yang tercemar. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi sumber daya air yang sangat banyak. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat banyak, masalah lingkungan di air tetap tidak bisa kita hindari. Permasalahan sungai tercemar yang terjadi merupakan permasalahan lingkungan yang besar di Indonesia. Hampir seluruh sungai yang ada di Indonesia telah mengalami pencemaran, terutama yang berada di kota-kota besar. Pencemaran sungai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berasal dari erosi yang membawa kandungan sedimen yang cukup banyak, limbah baik organik maupun anorganik yang berasal dari makhluk hidup dan juga industri, kualitas air yang buruk, akan berpengaruh kepada penurunan daya guna, daya dukung, daya tampung, hasil guna, dan produktivitas sumber daya air. Yang kedua, kerusakan hutan. Luas kawasan hutan di Indonesia semula mencapai 114 juta hektar. Sebagian besar digunakan untuk kawasan hutan produksi seluas 65 juta hektar, kawasan hutan lindung seluas 30 juta hektar, dan 19 juta hektar digunakan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, dan sisanya seluas 30 juta hektar dicadangkan untuk konversi menjadi lahan pertanian, hutan tanaman, dan perkebunan. Namun saat ini kawasan hutan telah menyusut menjadi 130 juta hektar dan secara sistematik dan mengalami degradasi, bahkan 42 juta hektar sudah benar-benar gundul, nyaris tanpa vegetasi. Secara teoritis, memang hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya dengan penghijauan atau dengan reboisasi. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Menanam pohon ke hutan perlu pemeliharaan, bukan sekedar tanam lantas ditinggal begitu saja. Selain itu, hutan primer memiliki plasma nova yang sangat beragam dengan ekosistem yang harmonis.
Beragam flora dan fauna terdapat di dalamnya yang berinteraksi secara alamiah untuk mencapai keseimbangan. Kerusakan hutan selama ini telah terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Sebanyak 10 provinsi melalui gubernurnya masing-masing telah melapor ke Menteri Kehutanan terkait dengan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di wilayahnya. Laporan tersebut merespon surat Menteri Kehutanan yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, mengungkapkan bahwa kerusakan hutan ini didominasi oleh kegiatan pertambangan. Di samping itu, ada beberapa kasus perkebunan dan tambang tanpa izin. Selain pertambangan, juga ada lagi penyebab kerusakan hutan, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda. Yang ketiga, banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan. Pada musim kemarau, sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Secara umum, banjir adalah peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air. Menurut Kodati, banjir disebabkan oleh dua kategori, yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi, dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase atau kapasitas aliran sungai, dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan seperti perubahan kondisi daerah aliran sungai, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan atau vegetasi alami, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat. Langkanya air atau kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan, berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor. Kekeringan merupakan fenomena alam yang tidak dapat dielakkan dan merupakan variasi normal dari cuaca yang perlu dipahami. Variasi alam dapat terjadi dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad. Dengan melakukan penelusuran data cuaca dalam waktu yang panjang akan dapat dijumpai variasi cuaca beragam. Misalnya bulan basah, bulan kering, tahun basah, tahun kering, dan dekade basah, dekade kering. Meski demikian, anomali ENSO tidak menjadi penyebab satu-satunya atas gejala kekeringan di Indonesia. Kekeringan umumnya diperparah penyebab lainnya, antara lain terjadinya pergeseran daerah aliran sungai, utamanya di wilayah hulu. Hal ini membuat lahan beralih fungsi dari vegetasi menjadi non-vegetasi. Efek dari perubahan ini adalah sistem resapan air di tanah yang menjadi kacau dan akhirnya menyebabkan kekeringan. Terjadinya kerusakan hidrologis wilayah hulu sehingga waduk dan juga saluran irigasi diisi oleh sedimen. Hal ini kemudian menjadikan kapasitas dan daya tampung menjadi berkurang. Sedangkan air yang kurang akan memicu kekeringan parah saat musim kemarau tiba. Persoalan agronomis atau dikenal juga dengan nama kekeringan agronomis. Hal ini diakibatkan pola tanam petani di Indonesia yang memaksakan penanaman padi pada musim kemarau dan mengakibatkan cadangan air semakin tidak mencukupi. Yang kelima, bangunan liar dan kumuh. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setiap kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tidak terawat. Penyebab terjadinya fenomena ini yaitu
kemiskinan, kurangnya lahan untuk membangun tempat tinggal, dan masih banyak lagi penyebab banyaknya bangunan-bangunan liar dan kumuh di Indonesia. Yang keenam, rusaknya ekosistem laut. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan makhluk hidup laut lainnya. Yang ketujuh, longsor. Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia dan banyak merenggut korban nyawa maupun harta. Kondisi topografi Indonesia yang banyak terdapat kontur pegunungan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor. Menurut Suryo Lelono, tanah longsor merupakan fenomena alam yang berupa gerakan massa tanah dalam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar yang menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan meningkatnya tegangan geser tanah. Pengurangan parameter kuat geser tanah disebabkan karena bertambahnya kadar air tanah dan menurunnya ikatan antar butiran tanah. Sedangkan tegangan geser tanah meningkat akibat meningkatnya berat satuan tanah. Yang kedelapan, sampah yang menumpuk disebabkan oleh volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah terakhir. Yang selanjutnya, penanggulangan permasalahan lingkungan nasional akan dibacakan oleh teman saya. Penanggulangan permasalahan lingkungan nasional. Yang pertama adalah contoh dari permasalahan lingkungan nasional diambil dari sungai yang tercemar. Pengendalian atau penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui peraturan pemerintah. Salah satu upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian pencemaran adalah melalui program Kali Bersih. Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah air, khususnya yang berasal dari kegiatan usaha, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada prinsipnya ada dua usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis merupakan suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan yang menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Yang kedua adalah kerusakan hutan. Badan Lingkungan Hidup kan sebuah lembaga yang secara teknis dan operasional membantu melaksanakan kewenangan pemerintah di daerah di bidang lingkungan hidup. Nah, BLH ini mempunyai tugas menjaga kawasan tersebut agar terjadi kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan hutan. Penanggulangan kerusakan hutan tetap harus dilakukan sehingga tidak adanya kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan massal terhenti sebelum habisnya hutan. Melalui pemeriksaan terhadap adanya kerusakan hutan, pemeriksaan pada kerusakan hutan
dengan membuat pos pengaduan dan menggunakan teknologi. Nah, pencemaran terjadinya kerusakan hutan, pencegahan terjadinya kerusakan hutan ini dengan melalui pelatihan global positioning system dan melakukan patroli di kawasan hutan. Pengendalian kerusakan hutan melalui penegakan hukum mulai dari penyelidikan yang mana penyelidikan itu dilakukan sampai ke pengadilan. Penanggulangan pada kerusakan hutan juga dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di daerah hutan gundul dan juga menetapkan peraturan undang-undang untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Yang ketiga adalah banjir. Nah, cara menanggulangi banjir ini, pemerintah memiliki peranan yang penting untuk mengelola pembuangan air agar tidak menjadi masalah banjir di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Upaya penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan yang pertama adalah menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sungai atau selokan, sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah di selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang kedua yaitu menghindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang ketiga, melakukan program tebang pilih dan reboisasi. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah rajin membersihkan saluran air. Selanjutnya adalah sampah yang menumpuk. Untuk menanggulangi masalah sampah yang menumpuk dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, misalkan membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Yang kedua yaitu membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Selanjutnya adalah kekeringan. Penanggulangan langkahnya air atau kekeringan ini dapat dilakukan dengan menanam banyak pohon, membuat bendungan, menggunakan air dengan sewajarnya. Selanjutnya adalah kekeringan. Penanggulangan kekeringan sudah. Next. Yang selanjutnya adalah bangunan liar dan kumuh. Penanggulangan bangunan liar dan kumuh. Untuk menanggulangi bangunan liar dan kumuh dapat dilakukan dengan cara pengurangan mengenai warga-warga yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal atau rusun, dan yang lainnya. Misalnya, orang-orang yang datang dari luar daerah bisa menetap di rusunawa atau kos-kosan yang disediakan sehingga tidak membangun bangunan liar dengan seenaknya. Yang selanjutnya adalah rusaknya ekosistem laut. Untuk menanggulangi permasalahan rusaknya ekosistem laut, pentingnya peran pemerintah untuk mengetatkan peraturan mengenai larangan pemakaian peledak dan bahan kimia. Yang selanjutnya adalah longsor.
Untuk menanggulangi longsor ini dapat mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Tidak membangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Menjaga drainase. Fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Dan membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras sering dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah. Dan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal ini untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Nah, jika ingin mendirikan bangunan, gunakan fondasi yang kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah permasalahan. Selanjutnya adalah permasalahan lingkungan global. Faktor penyebab masalah lingkungan global secara umum diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam mencakup seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan lain sebagainya. Namun belakangan ini orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Contohnya, aktivitas manusia yang menyebabkan masalah lingkungan adalah penebangan hutan. Hal ini akan mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang